Pagi ini begitu semangat rasanya, walaupun langit tidak begitu cerah, tetapi matahari masih terlihat terbit dengan sempurna. Berbekal biskuit dan beberapa pak camilan, juga 2 botol besar air mineral, aku dan kelima orang teman lainnya bergegas keluar tenda. Tidak ketinggalan pula, Jovis dan Aibak, tetangga tenda kami juga ikut bersama ke puncak. Sedangkan Ikrar memilih tetap di tenda karena sudah bosan muncak katanya, dan dia berjanji menyediakan makan enak saat kami turun dari puncak nanti. Aku sadar perjalanan ke puncak Sumbing bukan sesuatu yang sepele buatku. Walaupun fisik sudah terkuras habis, tetapi hati masih kuat untuk berdiri di puncaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning YouTube. Hari kedua mau summit di Gunung Sumbing, camp di pos 3. Ketinggian tuh sekitar berapa tadi? 25 sekian. 25-11an kalau di GPS. Jadi kita mau menuju pos 4 terus mau summit. Bukan main. Sunrise. Dari yang situ kita lihat sunrise. Posisi kita kan menghadap timur nih. Yang paling sini tuh itu Gunung Merapi. Yang ini Merbabu, yang ini Gunung Andong, ini Telomoyo, yang sebelah sana Gunung Ungaran. Nah, puncaknya masih di sana tuh. Tuh di atas. Rutenya nanti lihat situ kita naik. Tuh. Ke sana. Itu. Nanti kita putar. Kita belok kiri. Berarti puncaknya yang batu itu tuh. Oh bukan, setelah ini. Oh, di baliknya. Di baliknya. Puncak sejatinya Sumbing. Di baliknya masih jauh. Kurang lebih estimasi kita 2 jam kali ya. Kalau dari sini 1,5 jam lah ya. 1,5 jam ya sampai 2 jam kali. Karena ya. kalau dari pos 3 itu kalau kita jalan biasanya sampai dari pos 3 sampai ke puncak untuk via Mangli itu biasanya cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Karena kita jalannya kosong tanpa beban. Iya, tapi kalau lututnya udah bengek sama aja, ya nggak men? Pelan-pelan. Jadi dari pos 3 Mangli mau ke pos 4, terus mau ke puncak itu jalannya bener-bener luar biasa. Kayaknya panjang banget itu. Terus terjal, sarapan Quaker Oat pakai susu coklat. Terus masih juglek kan karena udaranya tipis, dingin. Tadi malam tuh sebenarnya hujan ya. Jadi hujannya tuh bikin nggak begitu dingin kalau kayak kita naik ke musim kemarau gitu. Cuman ya tetap aja udaranya tipis berasa, jadi bener-bener ngos-ngosan gitu. No, lanjut, mantap. Makan oat. Gaya banget makannya oat. Apa otle? Jadi dari pos 3 base apa namanya? Campground. Campground kita di situ tuh. Sampai di belakang punggung Nah, kutunjuk trekking pole. Kita ngelewatin 2 punggungan, udah ngelewatin 2 punggungan. Yang pertama yang itu, yang kedua yang ini, yang ketiga yang lagi kita berdiri sekarang. Nah kayaknya tuh bakal turun terus mungkin nanjak lagi kali ya modelnya ya. Habis turun situ ya. Nanjak ke kiri kali. Gas. Merapi, Merbabu, Andong, Telomoyo, Ungaran. Lo berarti di Gunung Ungaran tuh masih ada itunya lagi bang, bukit kecilnya itu bang. Iya, kalau Ungaran cuma 4 jam dari base camp. Tiktokan aja, nyanda aja. Nah. Ini mata air. Mengkis kali namanya ya. Perjalanan pagi itu dimulai pukul 5 pagi dari campsite yang semula dijadwalkan pukul 3 pagi. Kami terlambat 2 jam karena tidur terlalu pulas di tenda. Seiring matahari bersinar, tampak pemandangan sekitar yang begitu cantiknya, sekaligus memperjelas jalur pendakian yang semakin terjal. Menanjak melewati bukit satu ke bukit lainnya seperti pekerjaan yang tak pernah usai. Kena bonusnya dikit. Terus kita naikin ini lewat kayaknya ini tuh jalur aliran sungai kali ya, pastinya ya. Jalur air, bukan sungai tapi aliran air. Kita melintasin dikit terus ke sana lagi tuh. Ini udah bukit ketiga dan itu kita melintas bukit keempat. Liatin tuh. Liatin. Nah. Maju. Karakter savana di Gunung Sumbing. Ini kayak gini semua ini. Oh iya. Itu tadi yang mau kutanyakan. Jadi kalau savana dia bukan savana yang tanah datar apa yang lebih luas, cuma dia punggungan kayak gini ya. Iya, punggungan semua. Oh, oke. Beda kayak Swanting. Iya, tapi cakep banget loh. Itu tuh warnanya itu
kayak rerumputannya yang di situ tuh agak yang lebih ke hijau, yang di sini tuh lebih ke merah-merahan kayak gitu. Coba lihat. Memang benar, setiap sisi gunung ini sangat cantik dan memanjakan mata, seolah dia menjadi obat penyemangat saat berhenti menapak. Rasanya tidak mau berkedip mata sedikit pun agar tidak kehilangan momen ini sedetik pun. Itu ada aliran air curah hujan, cuman kayak ini airnya masih bisa kalau kita konsumsi. Ntar kita pilih yang dari tampungan yang itu tuh. Ini namanya vandalisme. Dan ini tuh kampungan banget, ini norak banget ini. Bener-bener norak. Memo apa gitu tuh tulisannya, terus yang di sana mereka pada pakai pilox, ada yang pakai tip X. Never do that again, brother. Itu gimana yang coret-coret kayak di batu itu tuh? Vandalisme itu sangat tidak bagus, sangat merusak estetika gitu loh. Ya, sangat-sangat kampungan. Itu pendaki-pendaki yang bahkan tipe pendaki kayak gitu. Itu karakteristik tipe-tipe pendaki yang suka buang sampah sembarangan. Oh gitu, sama ya? Ya kayak gitu. Sama ya? Iya. Tipenya sama itu. Udah lewat punggungan ketiga ya bang? Iya. Kita ngelintas lagi. Ini bonusnya itu segini doang. Katanya Bang Noel tipu-tipu itu. Banyak bonusnya, tenang aja. Ternyata dia tipu-tipu. Ya bang, kok jangan tipu-tipu. Kok stop tipu-tipu. Halo Mas, namanya siapa Mas? Jovis Alfaik ya. Oke, kenalan Mas. Arnold. Arnold, Mas Arnold. Asli mana Mas? Asli Salatiga. Tadi ketemu di base camp ya Mas? Iya, di base camp. Gimana Mas? Berat naik sumbing Mas, berat. Apalagi lagi pertama kali naik gunung 3000-an. Tinggian kita mau tahu nggak berapa? Berapa? 2728. 2728 mdpl. 2730. Mantap. Hampir 3000. Ini puncaknya berapa? Ketiga. 33. Sekitar 600 lagi. Panas lagi men. Sesaat aku bertanya, kenapa aku ada di sini? Negeri? Sampai dengkul, sampai dagu. Ini belum sampai pos 4. Itu tadi tanjakannya dengkul ketemu jidat bang. Kita lewat jalur itu lagi tuh, puncak ya, ketutup kabut. Kira-kira pos 4 berapa lama lagi? Itu di punggung itu. Punggung kecil ini. Oh ini yang atas ini. Iya. Dari pos 4 ke puncak itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. 1 jam, setengah jam lah. 1,5 jam. Tuh lihat puncak sananya Tuhan. Ampun baby. Ampun baby. Allahu Akbar. Kamu tuh padahal kewer-kewer juga loh kamu. Iya, coba lihat mukanya. Ini mukanya kewer-kewer dari tadi. Seneng banget tuh orang menderita. Pos 4 Gunung Sumbing. Memang terkapar-kapar. Betis paha panas banget rasanya, sumpah. Di sini bentuknya terap kayak gitu, ada level-levelan gitu buat camping area. Cuman ini terlalu terbuka, benar-benar ada di punggung gunung kan. Jadi Bang, kalau ada pedot gimana? sangat tidak direkomendasikan untuk camping di sini, buka tenda di sini. Lagian bawa carrier ke sini tuh, aduh, bukan main, ampun. Tapi kayaknya nggak mungkin sejam. Jangan tipu-tipu lagi lah bang. Memang 2 jam. Memang 2 jam katanya. Aduh. Tapi tergantung situasi ya. Iya tergantung situasi. Bener-bener. Tapi kalau naik sumbing itu aku akuin buat teman-teman yang naik sumbing itu benar fisiknya tuh udah oke banget lah ya. Kalau aku aduh berat. Bener-bener kuat sih kalian tuh. Top banget lah pokoknya. Ini dari pos 4 masih menuju ke puncak. Bener-bener itu ya, gunungnya sangat menantang. Dan ini bukan buat gunung untuk pemula. Yang di pos 4 yang di bawah tadi tuh ada plang itu kayak dari apa ya,
warga basecamp jalur pendakian bikin pelang, tapi yang kayaknya yang ini nih, ini kayak pelang resminya. Anda berada di lokasi pos 4, ketinggiannya 3005 mdpl. Kalau di GPS itu ketinggiannya 2868 mdpl. Itu panas, sudah panas banget itu, beneran. Lutut, punggung, kaki, paha. Tapi sedap sih, pasti ngangenin. Pasti rasanya pengen balik lagi gitu. Setelah pos 4 adalah jalur terberat buat aku pribadi. Kemiringan punggung bukit yang cukup ekstrim ditambah dengan sengatan terik matahari membuat aku merasakan lelah yang amat sangat. Meneguk air menjadi pertimbangan berat, mengingat kami berenam hanya membawa 2 botol air untuk perjalanan ke puncak dan turun kembali ke campsite. Saat ini, mental aku benar-benar menjadi taruhan, melupakan puncak dan kembali ke campsite, atau tetap bertahan untuk berdiri di puncaknya. Untung saja, dukungan dari teman-teman yang hebat, aku pun memutuskan untuk melanjutkannya. Ini trek menuju puncak, men. Tuh, puncaknya di sana ketutupan pohon. Cuman udah lebih deket sih. Paling sekitar 200 meter, tapi treknya begini nih. Kemiringannya luar biasa. Sekarang udah jam berapa nih? Jam setengah 9 pagi. Puncaknya belum nyampe, dikit lagi. Semangat nabok lah. Perjuangan nulis jenengmu, Dek. 3 kali melangkah dan berhenti, bercerita singkat dan bercanda. Hebatnya cara mereka membuat hiburan receh tapi ngena. Kayak Rizky Gondrong, mungkin dia berjanji dalam hati untuk mendaki dengan pacarnya kelak nanti, atau teman-teman lainnya yang aku nggak pernah tahu tujuan mereka untuk sampai ke puncak gunung. Berjalan mulai tak terasa karena mereka selalu tertawa. Tiba-tiba terlihat jalan datar yang menjadi persimpangan terakhir sebelum ke puncak. Senang rasanya. Oh, ini Mas batu singanya. Ini. Iya. Katanya kayak kepala singa gitu. Kayaknya sini ya. Semoga nggak salah. Udah hampir puncak, aduh. Ini ketemu jalan datar dikit tuh enak banget, rasanya seneng banget gitu. Luar biasa. Edelweissnya di mana-mana. Ini udah deket banget sama puncak, sedikit lagi. Itu yang pintu apa? Pintu buat peziarah kayak gitu tuh. Masuknya lewat situ, yang dianggap gerbangnya pintu Gunung Sumbing. Terus yang di sebelah sananya tuh kawahnya Gunung Sumbing. Aduh. Subhanallah, bagus bener ya. Banyak sabananya di bawah. Kayaknya tadi kan kita rencanakan mau turun ke kawah nih, cuman kayak dengan logistik sama fisiknya udah nggak memungkinkan. Kayak kita muncak dulu ya. Seneng banget ngeliat kayak gini nih. Udah seneng banget. Di sana kawah aktifnya kalau kelihatan, tapi ntar kita bakal muncak bentar lagi. Ini lagi ngelurusin kaki bentar. Benar-benar luar biasa. Ya, kita ambil napas bentar terus Gas lagi. Sudah tidak sabar, rasa penasaran yang begitu besar untuk segera menyelesaikan satu tanjakan terakhir menuju puncak sejati Gunung Sumbing. Tanjakan terakhir itu terlihat menyeramkan, tetapi sesungguhnya tidak juga. Satu persatu, kami melewati tanjakan itu dengan berpegangan tali juga akar di sekitarnya. Dan akhirnya, aku melihat tumpukan batu yang penuh dengan plakat penanda bahwa ini adalah puncak sejati Gunung Sumbing. Juga ada beberapa bendera Indonesia di sekelilingnya. Alhamdulillah ya Allah. Puncak 3000 pertamaku ini. Puncak, men. Puncak. Mas, yang kacangnya enak, Mas. Puncak Sumbing, Mas. 3345 mdpl.
Aku sebenarnya agak-agak emosional gitu karena 3 kali ke Merbabu belum pernah muncak, belum rezeki. Merbabu 3.000-an juga, cuman Sumbing lebih tinggi daripada Merbabu. Ini sekali ke Sumbing sama teman-teman semua, sama Sebagong, sama Bang Noel, Arnold, Ikrar, Rizky Gondrong, Boncel, muncak. Alhamdulillah. Dan yang itu tuh kawahnya, kawah aktif ya, masih ada kelihatan asapnya. Aduh, tuh seru banget. Gimana? Kiki. Mas Bagong. Wah, ini pertama kali naik gunung langsung sampai sini nih, Jenderal. Itu lu. Apakah ini? Yes. Puncak ini ya. Ya, puncak, alhamdulillah. Ini namanya puncak sejati Gunung Sumbing. Terlihat lautan awan mengelilingi puncak ini. Melihat ke bawah, tampak jelas kawah Sumbing yang masih aktif mengeluarkan asap putih. Nggak bisa digambarkan lagi gimana rasa senangnya muncak pertama kali di gunung tinggi. Dalam hati hanya bisa terus mengucap syukur. Alhamdulillah. Jadi kalau yang pendakian lari Butuh Kali Angkrik sama Mangli itu ketemu puncaknya di sini, namanya Puncak Sejati. Nah, ini dia Puncak Sejati. Kok kalian kerjanya sisiran terus sih? Heran aku, rambutnya klimis-klimis gitu. Gunung Sumbingnya ketinggian 3.371 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Mantap. Tos. Jadi ini nih habis dari puncak kita mau langsung turun. Ini sekarang jam berapa nih, men? Jam 10 pagi. Kita mau puncak, udah matahari udah terik banget, lautan awannya udah mulai kelihatan. Oke. Men, jalan dulu ya. Yo, hati-hati, Mas. Hati-hati. Kita gas. Wah, aduh. Rano iki ra kuat aku. Tuh, lautan awannya udah kelihatan tuh. Sedap. Goodbye Gunung Sumbing. Cukup sekali aja. Enggak lagi-lagi. Anjir. Waktunya turun ke Sunrise Camp atau ke itu ya, ke camp, ke campground. Ini bunganya cantik-cantik banget ya. Tapi nggak boleh dipetik, nggak boleh. Harus menjaga keasriannya. Tuh lihat tuh, curamnya begitu tuh. Jadi buat kalian yang mau kesini bisa-bisa aja sih, silahkan. Tapi asal bener-bener kuat. Jam 9 pagi kami sampai di puncak dan menghabiskan waktu 1 jam lamanya. Emang sih 1 jam terasa tidak sebanding dengan lamanya waktu pendakian. Sebenarnya aku ingin lebih berlama-lama lagi, tetapi ada rasa lapar dan haus yang gak pernah kenal kompromi. Taman Edelweiss melengkapi kecantikan gunung ini saat kami kembali turun ke campsite. Entah mau bilang apa lagi, ciptaan Tuhan sungguh sempurna. Ini udah jam 11 siang, baru turun dari pos 4 nih. Turun dikit gitu. Aduh, aku sakit kepala banget. Cenut-cenut banget nih, sakit kepala. Terus kita kehabisan air dan kita bakal ngisi nanti di bawah ini dikit. Apa yang dirasakan, Mas Putra? Pusing banget. Coba Bang. Dekati. Sakit tuh. Kena sakit kepala hebat. Gara-gara masuk angin, tidur juga nggak beres, nggak bisa istirahat. Kalau kemarinnya sih waktu di base camp tuh tidurnya enak. Cuman nggak tau lah. Tapi mudah-mudahan tadi habis dipinjemin dapat fresh care. Dioles-oles sedikit. Kira-kira dia masakin apa ya, Nol? Mudah-mudahan dia masaknya bener, enak. Setelah 2 jam lebih turun dari puncak, akhirnya campsite kami terlihat juga. Mungkin hanya butuh 10 menit untuk mencapainya. Pikiran dan hati sudah nggak tahan ingin makan enak yang seperti dijanjikan Ikrar, lalu berencana minum obat penghilang rasa sakit dan beristirahat sebentar. Gimana? Sampai pos 3 nih. Alhamdulillah, senang banget. Tumbang guys, tumbang. Juru masak
kita udah mulai turun. Ini barusan turun dari campground, terus kita melewati tanjakan debus lutut, masih sakit, kaki panas-panas banget, terus kepalanya cenut-cenut. Dan inilah akhir dari cerita puncak sejati Gunung Sumbing. Sudah waktunya kami kembali lagi dengan rutinitas nyata lainnya. Perjalanan turun ditemani kabut tebal, seolah memberi isyarat untuk mengulang lagi. Entah apa yang tertinggal di sana, yang jelas perjalanan seperti ini bagaikan candu. Menyesal pada saat mendakinya dan berjanji dalam hati untuk kembali mengulanginya. Jawa, kita udah mendekati pos 1, masuk hutan-hutan pinus. Udah sore banget. Ini jam 4:30 sore. Nah, yang treknya ini tuh salah satu favorit aku di pendakian kali ini tuh, yang antara pos 1 ke pos 2 yang di spot ini nih, yang hutan pinusnya. Berasa syahdu banget, iya adem, kabutnya udah pada turun lah gitu. Perasaannya gimana ya? Rasanya kalau buat camping di sini doang tuh udah nyenengin. Mau buat foto bagus, mau apa, mau misalnya bikin video juga bagus. Akhirnya aku melihat kebahagiaan karena itu udah sampai pos 1. Nah, tukang ojeknya udah nungguin di situ tuh. Aduh, ya Allah. Udah nunggu, jadi sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga sehat semuanya buat kamu di sana, siapapun itu. Jangan lupa terus support aku, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.